Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita tahu situasi begitu sulit. Namun lebih sulit lagi kita menemukan Tuhan. Situasi memang sulit saudara. Tapi lebih sulit lagi menjaga hati kita untuk tetap kepada Tuhan. Ekonomi memang sulit. Tetapi lebih sulit lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu kalau yang sulit saja kita tidak bisa lewati, bagaimana yang sangat sulit kita mau jumpai. Melalui kesulitan hidup, kesulitan tantangan pekerjaan, jangan menggoyahkan setiap hati kita untuk kembali punya harapan, punya semangat kembali dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu yang lebih sulit menjaga hati kita, menemui Tuhan, itu akan terbuka ketika jalan satu demi satu kita lewati. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengharapkan mujizat, berkat-Nya. Dia mengamini, dia percaya. Namun dia hanya menjadikan Tuhan sebagai satu kepercayaan, bukan satu kehidupan yang nyata. Di mana Tuhan ingin berjalan bersama kita, melewati badai kehidupan, melalui persoalan-persoalan hidup, kesulitan dan tantangan, problem dan penyakit. Tuhan ingin masuk di dalam kehidupan kita. Saat ini yang kita temukan adalah pandemi, ketakutan, virus, yang jatuh korban begitu banyak sekali. Kita tidak menemukan berkat. Kita kehilangan berkat, saudara. Karena yang kita cari di gereja seperti itu. Karena kita cuma menjadikan Tuhan sebagai satu kepercayaan, bukan satu kehidupan. Kita lupa, saudara, bahwa Tuhan ingin bekerja di dalam hati kita. Supaya kita mengeluarkan hal-hal yang baik kepada banyak orang. Bukan menerima dari Tuhan berkat-berkat materi. Tetapi kita menerima Tuhan di dalam hidup kita. Dan Dia bekerja di dalam diri kita, bukan memberi, tapi bekerja. Supaya kita mengeluarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Gereja belum mengerti seperti ini. Melalui kesulitan gereja kelimpung, limbung, kehilangan mata pencarian, kehilangan saudara pekerjaan, kehilangan kebebasan. Seakan-akan Tuhan begitu jauh, kepercayaannya menjadi goyah kembali. Mereka lupa, bukan Tuhan hanya menciptakan matahari dan kita menikmatinya. Namun kadang-kadang matahari itu bersembunyi. Tetapi Tuhan menjadi matahari di dalam diri kita. Sehingga kita punya semangat lebih. Saudara, ketika saudara hanya cuma mencari berkat yang kelihatan dari Tuhan. Saudara tidak melihat bahwa Tuhan ingin berbuat sesuatu yang dari dalam dirimu keluar. Bukan dari luar engkau terima, engkau makan, engkau nikmati. Tetapi dalam dirimu yang keluar untuk dinikmati orang. Itulah perbuatan baik. Itulah hati yang mulia. Itulah kesucian, kekudusan. Di mana gereja harus menemukan seperti itu. Gereja sudah di ambang akhir. Tuhan akan datang. Mempelai semua masih tidur. Belum berjaga-jaga. Kita harus sekarang saudara, kesempatan kita. Mungkin 20 tahun tidak sampai. Mungkin 15 tahun tidak sampai. Kita punya kesempatan untuk mengizinkan Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Supaya kita bukan menerima, tetapi kita belajar untuk memberi hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu artinya gereja. Kita ada di dunia ini saudara. Bukan kita ingin menerima.
Namun kita belajar untuk memberi. Bukan bicara soal uang, tapi perbuatan. Saudara, yang mulia, perbuatan yang baik, menolong orang. Kalau saya melihat saudara, pelajaran tentang tahun ini, tema tahun kita tentang The Reign of Glory, artinya pemerintahan kemuliaan. Orang bingung, apa ya maksudnya ya? Aku bingung dengan gereja ini. Karena dia yang tahu bahwa kemuliaan itu adalah sesuatu yang aku terima dari gereja. Berkat yang besar, uang yang besar, saudara. Gereja yang megah, yang semuanya. Dia tidak melihat kemegahan itu bukan yang dilihat secara fisik. Tapi kemegahan itu yang ada di dalam dirinya. Yang terpancar keluar melalui perbuatan hidupnya. Orang cuma ingin melihat sesuatu fisik yang megah. Orang lupa bahwa dirinya adalah sesuatu bangunan hidup yang lebih mulia dari apa yang kelihatan. Orang miskin, orang kaya, saudara, bisa saja menjadi mulia karena itu perbuatan baik. Raja yang kaya tidak disebut mulia karena dia kejam, bengis. Jadi kita tidak bicara tentang kekayaan. Kita tidak bicara tentang kemegahan. Kita bicara tentang hidup. The Reign of Glory. Orang bingung, apa maksudnya pemerintahan kemuliaan? Saudara, kalau kita melihat masa pandemi ini, saudara akan melihat satu kisah di negara Swedia yang sekarang dilanda juga pandemi, yang korban juga banyak mati. Negara yang makmur, yang kaya, punya raja yang cukup kaya, rakyatnya makmur. Dia punya anak keempat, seorang putri bernama Sofia. Apakah Sofia ini ketika pandemi ini sebagai anak raja, dia pakai mobil mewah, pakaian mewah, jet pribadi? Tidak. Dia tahu bapaknya kaya. Saudara tahu Swedia itu termasuk daerah Skandinavia situ. Denmark, Skandinavia, Swedia itu termasuk negara makmur. Income-nya itu lebih tinggi dari rata-rata yang ada di dunia ini. Apa yang dilakukan Sofia? Dia meletakkan pakaiannya putrinya. Dia mengambil pakaian putih, pakaian perawat. Dia turun di rumah sakit. Dia melayani orang-orang sakit. Sehingga orang kagum melihat dia. Bukan melihat kekayaannya. Ketika dia berpakaian perawat, dibungkus rapi. Orang bisa melihat dia begitu anggun. Ketika dia memakai pakaian dengan mahkotanya, orang lihat bagus. Tapi lain ketika dia, saudara, meninggalkan semuanya. Dan dia menunjukkan tentang hati yang mulia. Sehingga saudara itu menyentuh hati masyarakat. Gereja juga sama, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang sebagai Raja Pencipta. Namun kita ingin menunjukkan kepada dunia, inilah anak Tuhan, tidak pernah miskin, tidak pernah sakit, tidak pernah susah. Gerejaku megah mewah, aku tidak kekurangan tasku 300 juta. Dia tidak tahu di sampingnya ada orang yang punya tas. Saya bukan berkata saudara tidak boleh menunjukkan kekayaanmu. Tapi tunjukkan hati yang mulia lebih dari barang. Barang kau bisa tunjukkan suatu hari hilang. Karena itu pemberian. Tetapi kau harus mengeluarkan yang keluar dari hatimu, dari dirimu. Yaitu perbuatan-perbuatan baik. Kita anak raja memang. Tapi mau kau jadi perawat. Yang merawat orang-orang rohani yang terluka. Kita enggan. Akhirnya kita berkata anak raja. Lupa sebagai anak imam. Yesus sebagai imam maha tinggi. Imam maha tinggi.
tunjukkan tampilan pakaian raja, saudara, kemegahanmu. Juga tunjukkan juga kerohanianmu. Budi yang mulia, saudara. Hati yang suci. Ketika diberkati, gak ada kesombongan. Itu titipan. Saudara lihat orang yang mati ini. Kemarin saya dengar ada orang kaya di Jawa Tengah atau Jawa Barat itu. Melayani, mati suami istri. Karena dia pergi berlibur. Dengan kekayaannya. Dia mati karena kekayaannya. Seandainya dia tidak punya uang saat itu. Dia tidak berlibur, mungkin gak mati. Dengan kekayaannya dia bisa menolong orang juga mungkin. Saudara. Jadi kekayaan itu bisa mendatangkan malapetaka. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tergantung dari cara kita memandangnya. Jikalau kita memandangnya dan kita mengingininya, kita menjadi hamba yang setia dari uang itu. Tapi kalau kita memegang uang itu dan kita menjadikannya, dikelola oleh hati yang suci, uang itu menjadi hamba, kita menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Oleh sebab itu saudara, kita bicara kemuliaan. Saya ingin kita masuk, tadi kita bicara tentang suami. Saya ingin bicara tentang istri. Kemuliaan istri itu juga kemuliaan suami. Kemuliaan istri mencerminkan semua kemuliaan gereja. Saudara, kepala suami adalah Tuhan. Kepala istri adalah suami. Seperti kepala gereja adalah Tuhan. Jadi kalau suami punya kemuliaan, Kristus itu tercermin. Kalau istri itu mulia, anggap saja gereja itu juga mulia. Jadi gereja bukan berlomba-lomba sesuatu yang mahal. Tetapi sesuatu yang indah dari setiap perbuatan hidup kita. Itu yang diperlukan. Ini sudah zaman akhir. Jangan lagi kita saudara menjadi hamba uang, mengejar. Karena firman sudah mengatakan demikian. Kita adalah hamba Tuhan. Walaupun kita butuh uang, kita hamba Tuhan. Jangan menjadi hamba uang, butuh Tuhan. Itu beda. Inilah salah satu saudara, kalau kita melihat antara Kristen, saudara, yang ingin selalu menerima dengan Kristen yang selalu ingin memberi. Nyata perbedaannya di zaman seperti ini. Yang Kristen biasa memberi, ini kesempatan di pandemi. Dia berbuat sesuatu untuk menolong, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tapi Kristen yang biasa menerima, ini sesuatu yang mendatangkan aib. Mereka ngomong di mana-mana, aku gagal, aku rugi, aku gini. Saudara, gereja rasanya tidak mampu berbuat yang baik. Apapun, saudara, kita ini duta besar surga. Jangan pernah takut duta besar surga. Tunjukkan sebagai wakil surga itu apa. Kita masuk di dalam saudara kisah tentang istri atau perempuan. Saudara pernah tahu enggak penemu dari virus ya corona pertama, bukan COVID ini. Virus pertama corona. Seorang perempuan bernama June Almeida. 1965. Dia menemukan virus pertama dari corona ini. Baru kita sekarang lihat COVID ini. Dari tahun 65 sudah ditemukan seperti itu. Penemu yang luar biasa dari seorang perempuan. Jadi kita ingin saudara, seorang istri-istri itu jangan mencari-cari apa yang hilang. Tapi temukan apa yang ada di dalam dirimu. Yang bisa kau berikan kepada banyak orang.
kepada keluarga, ya, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Itu perlu sekali. Ada sebuah kisah kalau saudara lihat, yaitu seorang ibu ketika berjalan di daerah Skotlandia atau Wales, daerah Inggris Raya itu. Di tengah-tengah dia membawa bayinya. Dia berjalan untuk mengunjungi keluarganya. Namun di tengah jalan ada badai salju begitu besar. Orang tidak bisa berani menolongnya. Karena kencang sekali saljunya. Setelah salju berhenti, orang mau menolong, mencarinya di bawah tumpukan salju. Ditemukan ibu itu sudah mati, beku. Dan bukan hanya mati beku, saudara. Dia menggendong. Dan anaknya yang dalam gendongan itu masih hidup. Karena dibungkus dengan mantelnya. Ibu itu mati. Namun anak itu hidup. Kemudian anak itu menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 1916. Ini kisah nyata. Bernama David Lloyd George. Seorang ibu berjuang untuk anaknya. Nah, ini yang saya ingin supaya saudara pada hari ini temukan sesuatu. Bukan yang hilang yang di luar, yang ada di dalam dirimu, yang bisa dikerjakan untuk hal-hal yang akan datang, yang lebih indah dari apa yang hilang. Saat inilah saudara, kita harus mencari yang di dalam diri kita. Menemukan apa yang Tuhan wasiatkan kepada kita. Sampai saat inilah kita bisa salurkan kepada yang lain. Jangan menjadi sebuah pipa yang tidak pernah, saudara, dilewati oleh air. Saudara cuma menjadi satu bendungan yang menerima, tapi lupa dengan saluran itu sendiri. Akhirnya saluran kalau tidak dikasih air, dia menjadi karat dan rusak. Oleh sebab itu ketika engkau menerima sesuatu dari Tuhan, engkau itu ada saluran, bukan bendungan. Gereja juga ketika menerima bukan bendungan, tapi saluran. Apa yang kamu terima hari ini, mungkin lebih daripada orang sekitarmu. Bukan berarti engkau diberkati dan dia celaka. Itu artinya engkau diberi kesempatan untuk menjadi berkat bagi mereka. Jangan mengata-ngatai yang lain. Kita lihat dulu Amsal 18 ayat 22. Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenang Tuhan. Ini saya bicara tentang istri, sesuatu yang baik, saudara. Apa yang baik itu yang ada di dalam harus dikelola. Ketika manusia, saudara, diciptakan oleh Tuhan, dia seorang diri, itu di dalam kitab Kejadian pasal 2. Ketika Allah menjadikan alam semesta dan alam berkat, dan Tuhan berkata, semuanya baik. Tetapi Kejadian pasal 2, dia berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri. Tidak baik kalau manusia seorang diri. Berarti ketika dijadikan ada yang kurang. Maka dijadikanlah perempuan. Supaya apa yang tidak baik menjadi baik. Demikianlah kalau kita mendapatkan istri berarti ada sesuatu yang baik. Hari ini kita bicara istri, baik dalam hal apa? Jangan sebagai penodong. Kalau pulang ke rumah, saudara, kayak orang penagih arisan. Dan situasi seperti ini justru saudara keluarkan yang dalam hatimu. Bukan engkau ingin menerima suamiku kok sekarang penghasilannya kurang ya. Kok tambah susah ya. Justru sekarang kau menunjukkan yang ada di dalam hatimu.
tunjukkan sesuatu yang indah, yang baik itu. Sehingga suamimu tidak sampai menipu, merampok, dan putus asa. Tapi ada sesuatu yang dibangun kembali. Kita lihat saudara, yang baik itu yang pertama adalah yang suci. Istri yang suci. Kita lihat firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Situasi sulit ini, suami income-nya berkurang. Istri mulai keluar tanduknya, mungkin begitu saudara. Tetapi justru income berkurang. Saudara semakin tunduk kepada suamimu. Karena kita bicara bukan perhiasan, kekayaan, harta yang terlihat. Namun kita mengeksploitasikan, mengeluarkan saudara, apa yang ada di dalam diri kita. Perbuatan-perbuatan yang baik itu. Itulah orang suci saudara. Orang suci apapun saudara, dia dikasih sesuatu, dia akan keluarnya tetap suci. Dia dikata-katai, dia akan membalas dengan berkatnya. Dia dikutuk, dia kembalikan ke berkatnya. Dia dibenci, dia tetap mengasihi. Dia dijahati, keluar tetap baik. Itu orang suci. Tapi saudara lihat di gereja, berapa banyak orang suci sekarang. Baru gak dikasih jabatan turun, sudah keluar jelekan gereja. Betul kan saudara ya? Tapi kalau masa pandemi ini, pendetanya sendirian, pekerjaannya hilang semua. Dia tidak merasa salah juga, luar biasa juga. Tapi pendetanya juga nggak marah, saudara. Dari sinilah kesucian itu perlu dibina kembali. Saya tidak mengharapkan, saya tidak berkata kepada saudara ini, saya bicara umum kepada semua gereja. Gereja saya cukup bagus, semua orang kompak. Makanya saudara saya tidak katakan gereja saya jelek, saudara. Justru saya katakan sampai hari ini bulan 4, sampai tadi pagi. Boleh tanya sama Pak Daeng. Kita masih bicara bantu pendeta-pendeta yang ada di Gunung Merapi yang kena letusan. Ada 19 gereja. Kita kirim uang. Jadi saya tidak katakan orang saya tidak kompak. Ini kita bicara umum. Jangan ada orang yang tersinggung, saudara. Cuma saya katakan sifat manusia itu begitu. Kalau seandainya saudara disingkirkan, maksudnya dipindahkan sebentar, saudara tersinggung. Tapi kalau situasi seperti ini, saudara tidak bantu, saudara nggak tersinggung. Artinya manusia itu tidak pernah melihat kebenaran dan kebaikan. Kalau menurut saya sekarang bukan bicara soal itu. Saya bicara tentang kesucian hati. Semakin saudara, kita mungkin diperlakukan tidak baik. Kita tetap keluarnya yang baik. Amin. Kita tetap keluarnya yang baik. Semakin kita mungkin dibenci, semakin kita mengasihi. Luar biasa enggak? Jadi istri yang suci saudara, itu harus juga mengeluarkan hal yang begitu. Supaya orang melihat itu loh gereja yang benar. Yaitu rumah itu, gereja itu sendiri. Lihat sebelah itu. Suaminya dipecat. Istrinya tidak marah-marah. Dia nanam di rumahnya. Singkong. Dia nanam juga saudara sawi. Gitu. Dia masih masak dengan semangat. Dulu suaminya bawa uang. Makanannya supermi. Sekarang suaminya pulang gak bawa uang, makanannya malah sawi, sop, ayam, saudara. Luar biasa enggak? Ada hal yang baik yang dikerjakan. Jangan ketika gak baik, keluar gak baik. Justru saat ini harus keluar yang baik. Setiap orang, bukan hanya perempuan. Jangan cuma perhiasan sesuatu yang fisik saja. Tapi perhiasan dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan.
Saya ingin supaya saudara di akhir zaman ini, gereja kembali kepada citranya. Apa yang dialami oleh Yohanes, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes, Petrus, apa yang dialami oleh namanya Paulus, apa yang dialami oleh 12 murid dan 70 murid, apa yang dialami mereka? Mereka bukan menerima yang baik yang dari Tuhan, tapi mereka mengeluarkan yang baik yang dari Tuhan. Katakan amin dulu. Mereka melayani dianiaya, mereka gak menerima yang baik loh. Mujizat tidak terlalu banyak, tapi mereka mengeluarkan yang baik yang dari Tuhan. Mereka tidak menanti yang baik dari Tuhan, tapi mereka berjalan terus mengeluarkan yang baik yang dari Tuhan kepada banyak orang. Sehingga dinasti dari kerajaan Romawi yang menguasai seluruh Eropa, Asia Barat, sampai Afrika Utara, tumbang oleh 12 murid dan 70 murid. Karena bukan banyaknya orang, tetapi kualitas dari orang itu sendiri. Yesus bisa membuat seluruh dunia percaya dengan mujizat itu. Namun berapa orang yang membuat saudara kehidupan bersama dengan Yesus? Orang punya karakter, punya integritas. Dianiaya, di apapun juga dia tetap jalan. Orang jadi bingung, aku kalau jadi Kristen dipecat. Aku kalau jadi Kristen nanti dipenjara. Itu banyak orang dibunuh, dipukul semua. Tapi aku jadi Kristen. Kenapa? Aku lihat Paulus, Petrus itu. Dia tidak menerima apa-apa yang baik dari Tuhan. Tapi dia mengeluarkan yang baik dari dirinya, dari Tuhan. Amin. Dia punya hati yang mulia. Dia berani melewati tantangan kematian hanya untuk supaya kita diselamatkan. Gereja tidak ditentukan jumlah orang yang banyak. Sebab itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, saudara. Saudara lihat itu kekristenan tidak seperti zaman yang lain, orang lain. Peperangan ngalahkan terus menangkan semua. Yesus tidak seperti itu. Bahkan dia berkata, apakah kamu tidak meninggalkan aku juga? Seperti yang lain. Dia tantang saudara. Karena dia cari orang yang berkualitas, orang pilihan. Banyak orang berkata, Pak Fengki, ayo banyak. Ingat saudara, sesuatu yang pilihan itu tidak selalu banyak. Namun yang bisa menggoncangkan dunia. Saudara lihat itu. Banyak orang-orang yang kaya semuanya semua. Tapi yang goncangkan dunia berapa? Banyak presiden-presiden di dunia ini yang menggoncangkan dunia berapa? Saudara, banyak orang hebat di dunia ini yang goncangkan dunia berapa? 7 miliar penduduk dunia. Semuanya tiarap digoncang oleh satu yang tidak kelihatan, virus corona. Saudara, belum ada satupun yang bisa menggoncangkan dunia. Semua tergoncang. Perlu kembali ke sucian saudara. Saudara lihat itu, saya tidak memaksa saudara untuk ke gereja. Saya tahu kalau sudah usia 55, 50 lebih, kalau apalagi punya anak sakit gak usah ke gereja. Dengan tulus saya katakan demikian. Tetapi saudara tahu, kalau ke gereja saudara sama pendetamu gak usah, gak apa-apa Pak. Tapi saudara berani ke pasar. Saudara berani ke tempat kopi, ke tempat arisan. Apa saudara gak malu? Betul gak saudara? Tuhan menyayangkan saudara loh. Tapi saudara tidak melihat Tuhan menyayangi saudara. Tetapi saudara melihat dunia yang menelantarkan saudara. Kalau saya dikuasain, gak usah ke gereja Pak. Iya, saya ada umur, saya sakit. Kalau gitu saya juga gak perlu ke warung kopi. Kalau saya berani ke warung kopi, kenapa saya gak berani ke gereja? Karena Tuhan memberikan kehidupan, tapi bukan berarti nekat. Inilah ujian. Saudara ngomong, ya Pak Fengki masih muda. Saya katakan mudah-mudahan memang. Saudara.
Anak buah saya yang umur 50, saudara banyak berkata, jangan saya Pak, saya sudah umur. Pak Fengki aja yang mudah-mudahan. Maksudnya mudah-mudahan selamat saudara. Saya bukan orang yang nekat loh. Bukan. Saya menjaga semuanya protokol. Cuma saya melihat ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Walaupun tidak seperti orang meremehkan, bukan. Supaya Tuhan kagum dengan kita. Kita lihat terus 1 Petrus pasal Titus pasal 2 ayat 4. Jadi saya tetap saudara melihat teman-teman itu sebagai orang pilihan yang terlatih, yang hebat. Mungkin dalam 3 tahun lagi muncul orang-orang hebat. Orang hebat biasanya tidak banyak. Dan kamulah orang hebat itu. Karena dari 7 miliar kamu dipilih Tuhan percaya. Betul kan? Dan dari 7 miliar orang, berapa yang ke gereja? Berapa yang melayani? Nggak sampai 1/4 yang ada di gereja, saudara. Itu datang ke gereja lagi. Sebagian pada seperti itu. Saya enggak mengatakan yang enggak ke gereja salah, bukan loh ya. Saya tetap menghargai mereka. Cuma saya katakan saudara, kita perlu satu yang disebut, kalau Amerika ini dalam situasi sulit, dia punya moto. American first. Jadi kalau kamu lihat produk Amerika lebih mahal, lebih buruk sedikit, belilah. Supaya kamu menolong rakyat Amerika juga. Daripada kamu melihat barang yang lain murah, tapi bukan produk Amerika. Tolonglah yang di Amerika. Saya tidak katakan itu benar salah lah ya. Tapi itu kan setiap bangsa punya pemikiran sendiri. Kita jelas dari awal. Yesus Kristus first. Yang pertama. Jikalau karena aku kamu meninggalkan hartamu, rumahmu, orang tuamu, saudara istrimu, anakmu, suami istrimu. Karena aku loh, saudara. Tapi sekarang saudara terbalik. Kadang-kadang orang datang kepada Pak Pendeta. Saya dilarang sama istri saya ke gereja. Karena firman Tuhan berkata bahwa tidak harus Tuhan. Tanggung jawab di rumah juga ada. Mengerikan saudara. Istrinya berkata begini, Pak, enggak kerja. Waduh, banyak mati. Ya pakai masker sana loh. Cuci tangan. Ditanyai sama orang kantor, kerja. Istrinya tenang. Pulang masih disemprot-semprot. Tapi besok kalau suami mau pergi ke gereja, ngapain pergi gereja? Mau bunuh diri, mati, gila. Saudara, luar biasa. Itu terjadi loh saudara. Loh, saya ngomong minta maaf ini. Sebenarnya saya jujur ngomong ini saudara. Saya tidak mengatakan saudara harus ke gereja, bukan. Bisa gereja di rumah juga bisa gereja. Namun kata-kata seperti itu berbahaya. Pak, kalau kerja itu penting juga. Tapi kalau Papa pergi ke kerja, sebisa mungkin Papa juga ke gereja. Kalau Papa tidak bisa gereja, apa yang bisa dilakukan untuk gereja? Untuk Tuhan. Bukan hanya tidak ke gereja itu siap berbuat apa-apa. Cuma cari uang, atau satu hari mati. Saudara tidak bisa ke gereja, mendoakanlah. Berbuat sesuatu di luar gereja. Membantu di belakang gereja. Betul kan saudara? Banyak orang nawarin saya juga. Pak Fengki, kalau dibutuhkan, gitu, saya siap mengangkat kursi, nyapu gereja, ngepel gereja. Banyak yang mau seperti itu. Ini orang-orang yang luar biasa, saudara. Titus pasal 2 ayat 4. Saya ingin supaya istri-istri ini saat ini sadar begitu loh. Ya, Pak Fengki nggak takut ditinggal orang, pandemi sudah ninggalkan saya kok mau takut lagi. Saya baik-baik juga ditinggal, saudara. Karena pandemi ini, gitu loh. Makanya saya punya moto, pandangan. Lebih baik ditinggal orang daripada ditinggal Tuhan. Kalau kita melayani orang baik-baik supaya tidak meninggalkan kita, kena virus ya meninggalkan kita. Lebih baik sekarang saya jahat-jahat dikit, yang penting Tuhan tidak meninggalkan saya. Saudara, makanya melayani Tuhan itu tidak boleh takut ditinggal jemaat. Takut ditinggal Tuhan. Nah, tinggal jemaat saja, saudara, silakan berpikir yang baik. Titus pasal 2 ayat 4.
Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini seorang istri, saya nggak bisa lakukan, ikut som dong. Som. Pak, saya mau saksi Pak, di som. Untuk istri-istri, maksudnya untuk anak-anak muda, istri-istri yang baru menikah gitu. Supaya sekarang ini, nah begitu saudara. Di tempat kita ini luar biasa loh saudara. Minggu 2 kali ibadah. Saudara lihat di YouTube. Kalau Senin sampai Sabtu itu komsel, usum, apalagi devotion, ya, anak-anak muda, apalagi saudara. Wah begitu banyak sekali. Minggu malam masih ada setelah ibadah. Ketiga, para pekerja dan gembala. 150 orang. Setiap minggu malam. 1,5 jam. Luar biasa. Kadang 2 jam. Saling berbagi, saling bersaksi. Menceritakan kesulitannya bagaimana survive itu. Itu di tempat kita. Selasa pagi ada doa pagi 4:30. Jam 5 ditambah dengan pendalaman Alkitab. Luar biasa enggak? Rebo itu ada ladies devotion. Wah ada begitu banyak saudara. Belum komselnya. Kamis ada worship night. Jumat ada gospel and prayer. Kamis pagi ada doa pagi. Sabtu ada doa pagi. Luar biasa enggak? Sampai orang saksi tidak berkata begini loh. Aduh, kena gereja ini capek, aku enggak saudara. Luar biasa Pak. Kami di masa pandemi ini, kami merasanya sepertinya ya kebangunan rohani. Hampir setiap hari ada ibadah dan melayani. Dalam hati untung enggak ngomong capek saudara. Jadi mereka melihat manfaat yang bagus. Ini kesempatan mendidik ya perempuan-perempuan muda, saudara. Ayo ibu-ibu ini ikut som, jangan berkata sejak som ini suami saya tambah tua, saudara. Aduh, tambah kelihatan tua, sudah jangan bilang begitu. Lihat suami saya, waktu nggak ada kerjaan, saya rawat dia. Rumah saya jadikan kap salon. Suami saya pijati mukanya terus setiap hari. Wah, begitu loh saudara kurang lebih. Kok diam semua ini? Ya Amsal 31 ayat 30. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Oh salah tadi ya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini ayat baru kelihatan fungsinya pada 10 tahun ini. Kecantikan bohong, kemolekan sia-sia. Itu 10 tahun yang lampau ayat ini gak bisa keluar. Saudara, kenapa? Karena banyak orang berkata gitu loh. Kalau rohani bisa pendeta melayani. Kalau cantik pendeta gak bisa berubah. Makanya banyak orang cari istri cantik. Gak perlu harus takut Tuhan. Tetapi sekarang lain saudara. Mau cantik, mau molek, pergi Korea langsung cantik. Tapi mau baik, susah setengah mati. Zaman sudah berubah. Saya ingin supaya saudara, istri-istri ini sudah punya hati yang suci hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, cobalah keluarkan kata-kata yang suci tentang Tuhanmu. Jangan jadikan Tuhan satu kepercayaan. Kita tidak ada bedanya dengan orang punya kepercayaan lain. Bahkan orang ateis itu tidak percaya Tuhan. Dia punya kepercayaan. Tidak percaya adanya Tuhan. Betul kan? Dia punya kepercayaan. Nah kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kepercayaan, apa artinya Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita harus menjadikan Tuhan satu kehidupan yang bersama dengan kita. Kesucian itu harus ada di dalam diri kita. Itu gereja. Jangan takut saudara. Bicara kebenaran. Soalnya hidup di dunia sementara. Kita bicara apa saja, banyak orang pro kontra. Tetapi yang pasti, saudara, kalau kita bicara kebenaran, orang pro kontra tetap ada. Tapi Tuhan selalu pro kepada kita. Yang penting adalah surga yang pro sama kita. Kita tidak dihidupkan oleh teman-teman. Saudara tahu orang pergi rumah sakit, mau cari alat pernafasan saja bayar. Kita dikasih Tuhan, saudara. Gak bayar, gak pakai alat tuh.
berarti Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Makanya firman berkata, maka Tuhan mengembuskannya. Satu kehidupan. Kalau saya bisa bernafas, khususnya perempuan-perempuan ini, cobalah belajar untuk hidup suci. Yang kedua, istri yang berakal budi. Sedikit orang yang berakal budi, saudara. Boleh dikatakan berakal budi itu budi luhur ya. Berbudi luhur lah. Orang berbudi luhur sedikit. Kita lihat dulu Amsal 19 ayat 14. Amsal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi mau bicara berkat jasmani, saudara, kita sudah tahu semuanya. Itu cuma turun-temurun ada saja. Tapi yang berakal budi itu datang dari Tuhan. Saudara mau cari kaya, saudara bisa ke tempat siapapun juga. Kalau saudara berakal budi hanya datang kepada Tuhan. Kalau saudara mau cari kaya jangan hanya di gereja, di tempat lain juga bisa. Tapi kalau saudara mencari akal budi di tempat lain tidak bisa. Di gereja bisa. Jadi apa yang saudara cari di gereja sekarang? Cari orang yang berakal budi. Seorang pembantu. Seorang pembantu. Yang merawat seorang anak. Kecil. Papa, mamanya meninggal. Anak itu dititipkan kepada pembantu. Pembantu itu tidak digaji. Karena sudah yang gaji meninggal. Dia kerja untuk anak ini. Saudara, dia kerja untuk anak ini. Dia rawat anak ini, dia sekolahkan. Dan saudara tahu, akhirnya anak itu menjadi besar, kuliah, pembantu itu mati. Dan anak itu menjadi Perdana Menteri Inggris. Sir Winston Churchill. Kalau saudara melihat rumahnya, kamarnya, bukan potret mama papanya yang dipasang. Walaupun itu ada. Potret pembantu yang merawat dia. Adakah orang seperti ini sekarang? Bukan anak sendiri, tapi kita mau merawatnya. Gereja itulah sebenarnya seperti pembantu. Pembantunya Tuhan. Yang merawat-rawat anak Tuhan. Saudara. Yang bekerja terus keras. Supaya anak-anak Tuhan itu menjadi serupa dengan orang tuanya. Yaitu Tuhan itu sendiri. Itu gereja. Para gembala pendeta itu harus seperti itu. Walaupun mungkin sekarang sudah tidak bisa dibayar seandainya. Apalagi Tuhan masih hidup. Kita yang kerja, saudara. Yang membesarkan saudara. Bukan saudara kita ambil sesuatu dari saudara. Kita harus belajar untuk mengeksploitasikan. Bukan menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi memberikan sesuatu yang dari Tuhan, dari hidup kita kepada banyak orang. Kita ini pembantu, makanya disebut hamba Tuhan. Di gereja kita sebut hamba Tuhan, HT. Kalau sebutan umum PDT, pendeta. Pendeta kita ambil dari bahasa Hindu, artinya pemimpin rohani. Kalau hamba Tuhan, artinya saudara kita adalah hamba, pelayan Tuhan. Kita dititipi Tuhan, saudara. Tuhan kita yang ke surga. Kita harus bertanggung jawab dengan orang-orang yang ada ini semuanya. Kita tidak boleh menikmati susunya. Kita harus belajar untuk menggemukkan mereka. Menuntun di tempat yang tepat. Inilah waktunya gereja harus mengubah wajah. Terutama hidup saudara dan saya hari ini. Jangan saudara cuma mencari di mana-mana. Minta belas kasihan orang.
Pasang muka minta belas kasihan itu mudah. Pasang muka untuk mengasihi orang itu susah. Kita dipanggil bukan minta belas kasihan. Karakter Kristus kita harus punya belas kasihan. Amsal 31 ayat 10. Minggu depan lagi saya akan khotbah tentang keluarga. Kemuliaan keluarga. Dan nanti siangnya kita bicara tentang keluarga dan pekerjaan. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata yang cakap. Jadi jangan sampai istri-istri mengutamakan permata emas. Engkau lebih dari permata. Permata bisa dijual, tapi habis untuk dimakan. Tapi lebih dari permata, setiap hari, saudara, ada kemuliaan Allah di dalam dirinya. Saudara, mau makan apa saja enggak masalah. Tapi permata, lebih dari permata itu ada di rumah saya. Jadi saudara jangan menilai dirimu dengan harta yang rasanya aku kalah sama itu. Mobil tidak bisa pulang sendiri, harus ada yang bawa. Dibawa sopir, dijual, dia nurut saja. Tapi istri saudara taruh di mana saja bisa pulang sendiri. Betul nggak? Jadi saudara, kita harus melihat pesawat terbang yang mahal harus dipilotkan orang. Pilot itu mau masuk ke laut, dia ikut saja. Tapi istri walaupun nggak ada pilotnya, dia bisa saudara ke rumah sendiri. Dia bisa bekerja sendiri. Makanya lebih dari permata. Ayo para istri sekarang, eksploitasi dirimu. Jangan nontot lagi, aku dulu Pak, satu minggu sekali pergi ke salon. 1 minggu sekali lagi ke tempat apa itu, muka apa namanya itu, facial. Seminggu sekali bagian kuku apa namanya itu, saya lupa itu. Ya cure gitu. Ya itu medicure. Saya tidak pernah. Belum ini. Sekarang nggak ada saudara. Konteng kukunya semua. Pijat isomi. Betul saudara. Dulu medikur sekarang nggak ada. Gonteng semua. Tak. Pijatin semua. Krek. Saudara. Dulu saudara pick up salon sekarang koncer. Saudara. Mulai itu saudara mulai masak gitu loh. Belajar sesuatu yang bagus. Dulu kita pakai cup salon. Apa itu bukan kapsul, pakai facial. Wah cantik. Coba sekarang berubah saudara. Gitu loh. Sekarang dia memberi semangat. Sukacita kepada keluarga. Jangan muka murung. Nasib itu saudara. Muka murung berkat mau datang takut. Tikus pun takut loh. Muka yang bahagia dong saudara. Nggak ada uang kita permata. Justru pada saat gak ada duit itulah yang lebih permata harus kelihatan. Yang terakhir istri yang taat. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan. Yaitu baptisan maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hati nurani harus murni. Ke gereja untuk apa saudara? Dilatih untuk apa? Untuk taat, untuk tunduk. Kalau di gereja sudah tidak punya hati nurani, di gereja cuma mau menunjukkan bersaing dengan kiri kanan, yang satu pakai tas lidah buaya. Tas kulit buaya, saudara. Yang satu pakai tas kulit unta, mama gitu, saudara. Enggak perlu, saudara. Saudara pakai tas buaya, jangan. Walaupun mahal. Karena di Surabaya, di Jakarta banyak buaya darat. Enggak perlu lagi. Kita bersaing jangan dengan harta yang kelihatan, kita bersaing dengan hal kebaikan. Ketaatan, penundukan diri.
Memang saudara hal ini nggak suka, tapi ini yang dimaui Tuhan. Jadi kembali saudara kepada citra gereja di awal. Jangan ikut kepada dunia. Artis-artis saya, minggu lalu saya melihat artis laki umur berapa itu. Di Korea. Mati. Masih ngetop. Artis satu lagi umur 29 sama namanya itu. Bunuh diri. Padahal ngetop saudara. Followernya itu berapa juta. Tapi tetap bunuh diri. Sekarang kita saudara pendeta, jangankan jemaat pendeta. Cari follower banyak termasuk saya juga. Begitu banyak bisa bunuh diri lagi. Karena kita cari pengikut, kita nggak cari Tuhan. Saya tidak memungkiri kalau saudara membuat orang lain supaya ikut follower. Tujuannya bukan mengikuti saya. Tujuannya supaya saudara orang itu mendapatkan firman Tuhan. Yaitu kita didik firman inilah. Supaya mereka kembali ke citranya yang bagus. Bukan cuma sekedar mengikuti saya. Gereja tidak mau cari saudara promosi itu supaya menghidupi saya, enggak. Kalau sampai ini dapat dari itu, ambil saja sendiri untuk gereja. Kita harus tahu bahwa kita itu milik Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24. Saya ngomong sama pemberkatan nikah kemarin. Saya lihat pandemi ini banyak yang nikah, saudara. Heran saya. Mungkin karena sudah tidak boleh keluar-keluar, jadi semua orang pada nikah semuanya. Terus saya tanya, kenapa nikah? Murah om. Kok murah kenapa? Nggak usah ngundang 1.000 orang, 50. Wah, bagus saudara. Loh terus cari murah. Hotel bintang 5. Makanan banyak murah. Diskon 50%. Yang hadir cuma 50, tidak boleh lebih. Murah toh. Benar saudara. Akhirnya saya ngomong tentang pernikahan itu saudara. Pernikahan itu menjadi satu. Kalau dalam rumah tangga itu masih ada salah paham, berarti jangan berkelahi. Berarti kita belum menjadi satu. Paham saudara ya? Suami istri itu menjadi satu. Kalau istri selalu salah paham, suami selalu salah paham, jangan dibesarkan salah pahamnya. Berarti kita ini saudara belum menjadi satu. Kalau orang sudah menjadi satu tidak salah paham. Gereja juga sama. Kalau gereja masih ada salah paham dengan ini, jangan membesarkan salah pahamnya. Berarti gereja belum bersatu. Sehingga saudara kalau saya salah paham dengan si A, kok begini? Saya mikir, berarti kita belum menyatu. Kita butuh waktu lagi menunjukkan komitmen dan hati yang mulia, yang murni kepada orang itu. Sakit hati saudara. Bayangkan kalau saya melihat ada seorang pemuda pacaran dengan orang perempuan yang kaya, yang cantik, anak konglomerat. Cantik luar biasa. Saudara pada beritanya kan? Itu anak konglomerat dari negara Tiongkok. Ada di Hong Kong. Dia bunuh diri. Bawa anaknya. Lompat dari penthouse yang mahal. Kenapa saudara? Padahal dia punya uang, punya semuanya. Karena dikhianati. Baik seorang perempuan yang kaya, yang luar biasa. Tiba-tiba ada seorang laki-laki ganteng datangi dia. Wah, ngerayu, digendong, dirangkul, saudara. Waduh, naik mobil pun kakinya, sepatunya ditaruh supaya diinjak sini. Diangkatin saudara. Luar biasa sekali. Hebat saudara. Perempuan ini senang sekali. Tidak ada laki-laki seperti ini. Suatu hari dia melihat buku hariannya. Dibuka. Saya mengorbankan diri saya. Serendah, sehina mungkin. Supaya saya mendapatkan kekayaan. Karena saya sudah cukup capek hidup melarat. Pacarnya lihat gini. Cintanya hilang. Semua kebaikan laki-laki itu palsu.
perempuan itu meninggalkannya. Bukan cinta walaupun air mata. Air mata bukan karena sedih meninggalkan. Karena dia sedih, dikhianati, dibohongin. Demikian juga Kristus hari ini. Kita ikut Tuhan, wah mulia nyanyi kita ampun. Saudara kita layani orang, kita datengin. Tujuannya cuma cari harta. Bukan menyelamatkan jiwa. Kalau seorang perempuan aja bisa sedih. Karena cuma orang itu cari kekayaannya. Terlebih Tuhan yang tahu hati kita. Dia butuh kemurnian, ketaatan hati kita. Buang semua itu pikiran supaya kita pada tahun yang baru ini kita bisa menikmati. Apa itu? Resolusi dari gereja BES. Lebih baik, amat baik, sangat baik rohani kita. Efesus 5 ayat 22 sampai 24, satu ayat lagi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuhnya. Ini saudara bisa lihat sendiri. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kalau saudara lihat Kolose. Saya undang untuk semua bangkit berdiri, kita lihat Kolose. Pasal 3 ayat 18 sampai dengan 23. Baik suami maupun istri. Melakukan sesuatu yang murni. Seperti kita lakukan kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan saja kita tidak murni. Bagaimana dengan istri, dengan suami kita? Kalau kepada Tuhan yang kita percaya, kita tidak murni mengikutinya. Bagaimana dengan orang-orang sekitarnya? Oleh sebab itu saudara nanti lihat ayat ini. Tentang suami istri yang dilakukan kepada suaminya. Yang dilakukan kepada istrinya. Hendaklah dilakukan seperti dia kepada Tuhannya. Luar biasa ayat-ayat itu. Hanya kita tidak mengeksploitasinya. Karena kita cuma melihat yang baik dari luar saja dari Tuhan. Tapi kita lupa yang dari dalam yang dikerjakan Tuhan keluar itu. Yang dua-dua baik. Tetapi yang satu menerima, yang satu memberi, itu bedanya. Yang satu pemberian, yang satu proses, itu bedanya. Jauh sekali bedanya. Kita lihat dulu ayatnya. Saya undang untuk WL, semua bisa maju ke depan. Kolose 3, 18-23. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Dalam segala hal. Zaman sekarang pemberontakan. Anak tidak tahu berterima kasih, membangkang melawan orang tua. Gereja semakin besar, moral semakin turun. Apa yang diajarkannya? Terus ayatnya. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan, ternyata yang tidak indah, yang jelek muncul. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan suara belahan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Walaupun itu manusia yang kita layani. Walaupun itu suami manusia. Walaupun istri itu, anak itu manusia. Walaupun orang tua manusia. Walaupun jemaat itu manusia. Tapi kita anggap seperti Tuhan. Karena Tuhan bukan satu kepercayaan. Tapi satu kehidupan.